Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Syifa Karunia Masna. Hari ini aku mau membuat RESTful API Permissions, yang mana API ini akan digunakan untuk menampilkan list data permission atau hak akses yang ada di website kita. Nah, sebelum mulai pastinya kita buka dulu folder project kita. Terus kita pergi ke terminal. Terus kita jalankan perintah untuk membuat resource permission, yaitu php artisan make resource. Terus ini namanya permission resource. Nah, kemudian di enter. Nah, nanti kalau udah di enter, dia akan jadi filenya seperti ini. Terus kita tambahin kode di bawah ini ya. Contohnya ada public status message, terus ada construct, dan ini. Nah, ini aku mau jelasin dulu sedikit maksudnya apa. Nah, jadi untuk class permission resource ini, dia itu merupakan turunan dari kelas JSON resource yang udah disediain sama framework Laravel-nya. Dan class permission resource ini punya dua properti, yaitu ada status sama message. Nah, kalau properti status dan message itu dipakai untuk menyimpan status dan pesan yang ingin ditampilkan dalam respon API. Nah, terus di sini di bawahnya ada construct yang ini. Nah, jadi dalam metode construct ini kita kasih di metode construct ini kita kasih dua parameter, yaitu di sini ada status sama message ya. Jadi saat objek dari kelas permission resource dibuat dan metode construct ini dipanggil, maka nilai dari parameter tersebut akan digunakan untuk mengatur nilai dari properti status sama message. Nah, terus di bawah ini ada public function to array. Nah, return success message data ini maksudnya apa? Nah, untuk metode to array itu adalah metode yang diimplementasikan dari kelas JSON resource yang dipakai ketika permission resource-nya diubah menjadi array. Metode ini akan mengembalikan sebuah array dengan 3 key, yaitu sukses, message, dan data. Ini sukses, message, dan data. Nilai dari key sukses dan message itu akan diambil dari status sama message. Sedangkan nilai dari key data akan diambil dari property resource. Nah, terus sekarang kita lanjut yang kedua, buka lagi terminalnya. Terus di sini kita akan bikin untuk permission controller-nya. Nah, perintah yang dijalanin adalah php artisan make controller API admin permission controller. Nah, terus di enter. Kalau sudah, di sini saya sudah ada filenya. Dan seperti biasa yang paling atas ini ada pernyataan use yang digunakan untuk mengimpor kelas-kelas yang kira-kira bakal dipakai atau yang dibutuhkan gitu. Terus udah gitu, bagian ini maksudnya mendeklarasikan kelas permission controller yang merupakan turunan dari kelas controller. Nah, terus di bawahnya lagi ada metode index ya. Jadi metode ini digunakan untuk menangani permintaan indeks dan mengembalikan daftar izin atau permission. Terus dia mengecek apakah ada parameter pencarian search dalam permintaan. Kalau ada, filter izin berdasarkan nama yang cocok. Terus ngambil izinnya juga, jadi dia cuma bakal munculin 5 data, nggak di show semuanya. Terus di sini ada menambahkan parameter search ya, parameter search ke pagination.
Udah gitu di sini return with API resource itu maksudnya mengembalikan data izin dalam bentuk permission resource yang mungkin merupakan kelas sumber daya API khusus yang digunakan untuk membungkus si respon. Nah, terus di bawahnya ada method all. Ini public function all. Di sini yang pertama ada get permissions. Ini digunakan untuk mengambil semua izin tanpa batasan pagination. Jadi kalau yang sebelumnya yang atas ini cuma 5, datanya yang ini dikeluarin semua datanya. Terus yang bawahnya sama, return new permission resource, mengembalikan data izin dalam bentuk permission resource. Oke, yang ketiga kita buka ini routes API.php yang ada di dalam folder routes, maaf. Terus kita ke dashboard. Nah, ini di bawah dashboard ini kita tambah API permission. Sini ada 2 permission sama permission all. Nah, pertama di sini ada root untuk menampilkan halaman index permission. Nah, root ini diatur untuk menangani permintaan HTTP GET pada URL permissions. Nih, GET permissions. Terus ada ini middleware permission index. Ini diterapkan pada root yang berarti root ini cuma boleh diakses oleh pengguna yang punya izin permission index. Jadi kalau dia nggak punya izin permission index, dia nggak akan bisa mengakses root ini. Terus yang bawahnya ada permission all. Ya, kurang lebih hampir sama, cuma ini buat menampilkan semua permissions. Nah, root ini diatur untuk menanggapi permintaan GET pada URL ini permission all. Middleware permission index juga diterapkan pada root ini yang menunjukkan bahwa root ini cuma bisa diakses sama pengguna yang punya izin permission index, kurang lebih sama kayak yang atas tadi. Oke, terus langkah selanjutnya kita akan pergi ke Postman, terus kita akan buat new request. Di sini saya sudah ada list data permission. Nah, ini untuk URL-nya, kemudian headers-nya. Oh iya, pertama-tama kita login dulu ya guys, jangan lupa. Login. Terus ini untuk tokennya. Kita ganti sama token yang baru karena yang lama udah kadaluarsa. Kita tes. Oke, berarti sudah berjalan ya, sukses through message list data permission. Sama kayak yang ada di sini. Ini return list data permission. Terus yang kedua itu list data permission all. Ini juga kurang lebih sama isinya. Oh, sama semua deh. Yang ngebedain paling URL-nya ya. Kalau yang tadi permission, admin permission, ini ada all-nya. Tapi untuk metodenya masih sama, get. Biar udah kita ganti dulu yang baru tokennya. Status oke. Nah, kalau begini berarti sudah berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ngejelasinnya kurang jelas atau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.